Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya dari elsinta.com. Salah satu warga Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara atau Sultra, WAOD Alwia telah dinyatakan lulus P3K pada tahun 2021 lalu. Namun, sampai saat ini ia belum mendapatkan nomor induk pegawai NIP dari Badan Kepegawaian Negara atau BKNRI teman-teman ya. Hal itu pun menjadi pembahasan di salah satu grup WA ya pada Sabtu ya tanggal 18 setelah diupload oleh salah satu peserta grup WhatsApp ya, sehingga mendapatkan beragam tanggapan dari peserta grup ya. Terkait itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Buton Awaludin membenarkan bahwa WAOD ya dengan NIK sekian dan nomor peserta sekian teman-teman ya. Nah, telah dinyatakan lulus oleh BKN, hanya saja saat BKPSDM Buton mengusulkan NIP untuk WAOD Alwia ditolak oleh BKN teman-teman ya. Apa itu teman-teman ya? Jadi persyaratannya harus S1. Dia gunakan D2 saat mendaftar. Setelah kita usulkan NIP-nya di sana ditolak karena harus sarjana teman-teman ya. Nah, kemudian saat pendaftaran maupun seleksi P3K khusus guru tahun 2021 lalu, lanjut Awaludin pihak BKPSDM tidak dilibatkan. Peserta pun mendaftarnya secara online teman-teman ya. Masalahnya kita tidak dilibatkan kemarin, setelah pengusulan NIP, kita tidak tahu masalah pendaftaran. Jadi mendaftar online tidak melalui kita teman-teman ya. Senada dengan admin BKPSDM Buton, Rohman, bahwa saat mendaftar P3K, WAOD Alwia menggunakan ijazah D2 teman-teman ya. Jadi kalau seumpamanya secara peraturan teman-teman, kalau seumpamanya ada perekrutan ya harus sesuai dengan ijazahnya teman-teman ya. Ketika dibutuhkan S1 ya harus sesuai dengan S1, contohnya S1 kesehatan ya. Jadi harus sesuai dengan S1 kesehatan ijazahnya. Seperti itu teman-teman ya. Kalau semuanya S1 kemudian mendaftar di D2 itu pun tidak bisa teman-teman ya. WAOD Alwia itu mendaftar pakai ijazah D2 teman-teman ya. Dan terkait P3K 2021 itu yang melakukan verifikasi Kemendikbud khusus P3K guru. Kita di PKD sini hanya CPNS dan P3K kesehatan. Jadi proses verifikasi administrasi proses seleksi itu semua dari Kemendikbud. Hasilnya dinyatakan lulus baru dioper ke BKD untuk dihasilkan NIP ke BKN teman-teman ya. Jadi sudah memberikan penjelasan ya BKPSDM ya dari Sultra teman-teman ya, bahwasanya memang ada kekeliruan ijazah yang nantinya pas ketika mendaftar untuk di PPK 2021 teman-teman ya. Jadi ini salah dan harusnya tidak bisa ditoleransi teman-teman ya. Soalnya memang harus linear teman-teman ya. Kalau yang dibutuhkan D2 ya D2, S1 ya S1 teman-teman ya. Memang untuk penjelasannya proses verifikasi itu langsung dari Kemendikbud kemarin ya. Khusus P3K guru. Kalau yang CPNS dan P3K memang untuk kesehatan ada di BKD teman-teman ya. Dan saat itu lanjut Rohman, semua yang dinyatakan lulus diusulkan ke BKN untuk mendapatkan NIP. Namun WAOD Alwia ditolak pengusulan NIP-nya dengan alasan kualifikasi pendidikannya masih D2 teman-teman ya. Jadi diminta dari BKN diminta ijazah S1, jangan sampai dia sudah hanya dilampirkan D2 teman-teman ya. Lalu kita hubungi bersangkutan WAOD Alwia ini memang ternyata dia belum selesai S1-nya. Menurut Rohmani yang mengalami hal serupa bukan hanya WAOD Alwia, 3 orang lainnya juga menggunakan ijazah D2 sehingga mereka juga ditolak pengusulan NIP-nya di BKN teman-teman ya. Kemarin itu bukan cuma WAOD Alwia, ada 4 orang yang seperti itu, semuanya itu D2 teman-teman ya. Harusnya tambah Rohman saat mereka akan mendaftar kembali di 2022 lalu dan tidak bisa mendaftar atau ditolak akibat kelulusannya di 2021. Mereka melapor ke BKSDM Buton supaya di follow up ke BKN teman-teman ya. Di 2022 seharusnya mereka ini pada saat mendaftar kembali di SSCN tidak bisa mendaftar. Itu mereka melapor ke kita
di BKD supaya kita follow up di BKN. Supaya istilahnya itu dihapus itu yang 2021-nya supaya mereka bisa mendaftar kembali teman-teman ya. Nah, saat itu yang melapor itu cuma satu orang karena memang dia sudah S1 sehingga dia berhasil daftar teman-teman lah. Dan khusus WAOD Alwia Masih Kata Rohman memang telah melapor ke BSDM ya. Hanya saja saat melapor sudah selesai masa pendaftaran P3K. Nah, artinya teman-teman memang buat renungan kita teman-teman ya, buat pelajaran kita bahwasanya memang seperti ini, hal-hal seperti ini ya, walaupun ini sangat kecil tapi harus sesuai dengan peraturan dan harus berkoordinasi dengan lembaga yang terkait teman-teman ya. Soalnya memang kalau sudah peraturan batas waktu sudah ditentukan itu pun kalau semuanya Anda melanggar itu tidak bisa teman-teman ya. Nah, WAOD Alwia ini kemarin itu pernah melapor, pernah datang ke kantor. Dia melapor itu nanti sudah selesai pendaftaran baru datang. Makanya kami bilang, kenapa baru datang sekarang? Tidak saat masa pendaftaran kemarin, teman-teman. Ya, nah, jadi ini buat pelajaran kita, teman-teman ya. Jadi harus sesuai peraturan, harus sesuai dengan nomor ijazah, harus sesuai dengan kriteria ya, sesuai peraturan yang diberikan oleh Menpan RB dan sesuai dengan lembaga-lembaga yang terkait yang diberikan teman-teman ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.